Beberapa waktu yang lalu saya bercerita tentang jalan berlubang, dan itu terjadi hampir di semua tempat ya, di seluruh wilayah di Jawa Barat ini. Dan saya juga mengatakan bahwa jalan berlubang itu akan menimbulkan bahaya bagi para pengendara, terutama kendaraan roda 2. Karena kalau malam kencang atau siang hari kencang, nginjek langsung jatuh. Ya kalau jatuhnya di belakangnya tidak ada kendaraan lain sih nggak ada problem. Kalau di belakangnya ada bis, ada truk, kan tentunya akan menimbulkan petaka yang sangat berat. Dan sebenarnya jalan itu kan tanggung jawab negara. Kita berhasil, pemerintah pusat itu membangun jalan tol lintas provinsi yang dilakukan secara masif. Dan saya pernah berkata dulu, harusnya itu diimbangi oleh kebijakan para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten, kota, untuk menjawab dengan jalan-jalan yang menjadi jalan arteri, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, sehingga pembangunannya menjadi terintegrasi. Caranya apa? Ya fokus anggarannya harus mengarah pada itu, infrastruktur daerah. Saya baca berita nih, ada warga Bandung Barat lagi yang kebetulan lewat mau menuju kemana saya tidak tahu, jatuh di Purwakarta, yang lewat di Jalan Bolong, kemudian terjatuh dan sekarang di rumah sakit. Saya ingin menemuinya, dan mudah-mudahan ini menjadi kepekaan seluruh pemerintah di seluruh Indonesia. Karena kalau ada warga kecelakaan karena jalan bolong yang itu tanggung jawab pemerintah, maka sebenarnya warga tersebut berhak melakukan gugatan pada pemerintah karena kita lalai dalam menyiapkan fasilitas publik, sedangkan kita memungut pajak dari warga. Salah satu penyebab dari kreditnya kota di setiap daerah yang mengalami pertumbuhan adalah jumlah izin properti atau perumahan tidak seimbang dengan pengembangan ruas jalan. Jadi jalannya tidak berubah, jumlah manusia yang menghuni wilayah tersebut semakin bertambah. Bayangin, ada satu perumahan misalnya itu luasnya 30 hektar. Itu berapa dihuninya? Itu kurang lebih dalam hitungan saya itu sekitar 5.000 orang ada di situ. Jalannya itu juga dari dulu sampai sekarang. Itu baru satu titik, belum titik lain. Artinya satu ruas jalan itu bisa jadi jumlahnya itu bisa mencapai 30 sampai 40 ribu orang dalam setiap hari harus keluar. Nah, dari 30 ribu, 40 ribu itu rata-rata apa? Minimal pakai motor. Nah, ini problem di kita. Nah, sehingga ke depan itu perencanaan pengembangan tata ruang semestinya itu diimbangi dengan pengembangan rumah infrastruktur. Jadi jangan infrastrukturnya tidak berambah, ruas jalannya tidak bertambah, manusianya terus bertambah. Terjadi adalah kredit atau macet. Yang kedua, itu adalah bangunan. Bangunan itu terus bertambah. Kita ini sudah hampir nggak menjumpai rumah. Yang ada adalah warung, hampir di sepanjang jalan. Dan itu berdekatan dengan jalan. Bayangin, warung berdekatan dengan jalan. Mobil berhenti ke warung, di pinggir jalan. Sudah jalannya sempit, kemudian tidak ada ruang untuk berparkir ketika orang belanja, ya sudah macet. Dampak dari macet itu apa? Depresi orang. Orang itu cenderung marah, konflik. Nah, depresi ini berdampak apa lagi? Orang-orang kaya kemudian karena depresi, dia mengalami depresi, stres, tinggal di kota, di daerah-daerah industri, dia punya duit. Akhirnya apa? Dia beli gunung. Nah, kemudian gunungnya dihajar lagi dengan berbagai bangunan sehingga dimobilisasi kalau Sabtu Minggu orang ke gunung. Yang terjadi apa lagi tuh? Jalan ke gunung kredit lagi. Nah, ini terjadi. Makanya wilayah sebuah ruas itu harus segera apa yang harus dilakukan pertama ketika membangun itu adalah segera dilihat tata ruangnya dulu. Tata ruangnya dilihat, diatur sedemikian rupa dan harus dibikin jangka panjang. Misalnya tata ruangnya untuk 50 tahun, untuk 100 tahun. Di Australia katanya 400 tahun. Nah, di kita ini tata ruang 5 tahun sekali diganti, dirubah seiring dengan kepentingannya. Makanya pembangunannya kredit, pertumbuhan ekonomi
kalau tidak diimbangi oleh pengelolaan tata ruang dengan baik, pengelolaan tata bangunan yang baik, yang ada adalah akhirnya manusia yang depresi pada sebuah wilayah, tumbuhnya berbagai penyakit yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena manusianya, ekonominya meningkat, tapi dia sakit. Kalau sudah sakit, nggak ada arti duit banyak. Kita ke rumah sakit. Om, antar ke ruang mawar, Om. Ruang mawar. Siap. Oke. Ya, kami nah. Oh, di daerah pojok Pasir Angin. Orang Pasir Angin. Dulu waktu kelas 6 SD. Diberi naon? Diberi uang 600.000. 600.000 tahun berapa itu? Pas tahun abi kelas genep we. Kelas genap ayeuna kelas berapa? Bena tos damel Lulus SMA. nukur kelas 2, Pak. SMA. Kunaon eureun? Ya langsung damel gitu teh. Kunaon eureun sakolana? Ya langsung damel da teu ieu. Oh, di sekolah nengan duit. Kelas 2 geus aya duiteun, eureun. Geus aya duiteun. Jadi kurang lebih berarti kelas 2, kelas genep 5, 6, 7, 8 tahun lah ayanya. Oh, yang bisa ya kan. 10 tahun. Duit genep ratus dipakai meuli naon harita? Kayak nama jadi tanah. Dicicingkeun Sebentar dulu. Dulu dikasih uang 600.000 waktu kegiatan apa? Berarti 10 tahun yang lalu. Heeh. Karena domba 600.000. Dibelikan domba. Waktu itu SD kelas 6. Diingu dombana. Ya. Sampai SMA. Itu sampai SMP kelas 3. SMP kelas 3 berarti kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ngurus domba. Dari 600.000 belikan domba dapat 1 ekor. Zaman itu mah masih murah. Nah, terus jadi berapa ekor kelas 3? Pas kelas 3 itu jadi berapa ekor dari si bapak anu biana Ngurusna. Nah, terus jadi 10 ekor meren. Terus kemudian dombanya waktu masuk SMA dijual. Ya. Dibelikan apa? Diberikannya tanah langsung. Tanah di Pasir Caringin. Di Pasir Caringin desa? Pasir Angin. Oh, desa Pasir Angin. Kecamatan. Saya bolak-balik ke situ ngurusin anak yang ibunya cuci darah. Cuci darah. Ya, saya oke nih. Ibu cuci darah. Kan paru-paru. Paru-paru masih bisa lah. Nah, kemudian beliin tanah. Ya. Tanahnya akhirnya sekarang dibikin rumah. Ya, dibikin rumah. Rumah siapa? Rumah orang tua. Oh, orang tua punya rumah dari Ya. tanah pembelian 600.000 itu. Ya. Ininya udah kerja sekarang Udah kerja di Bandung dekat Tegalega. deket Tegalega. Kerja apa? Kerja ya di mana disuruhnya aja, Pak. Oh, di gimana disuruhnya aja? Ya. Jadi disuruh maling mobil gitu. Enggak, Pak, kadang ya Nyuci piring. Kerjanya di rumah makan. Enggak, di rumah biasa. Jadi asisten rumah tangga. Ya. Di siapa? Di Kiai Haji Jainuddin. Ke Haji Jainuddin. Ya kan udah disuruh nyuci piring, nyapu. Terus Ya suruh ke pasar. dapatlah gaji tiap bulan. Ya, tiap. Uangnya dikirimin ke orang tua. Belum kawin sampai sekarang. Belum, Pak. Belum, jangan dulu. Iya, Masih Pak. muda. Nah, terus sekarang orang tuanya kenapa? Sakit paru-paru, Pak, udah 2 minggu. Nah, kemarin teh pulang katanya mendingan, tapi ngedrop lagi. Harus paru-paru mah harus sampai tuntas. Ya. Harus sampai tuntas terus paru-paru. Itu nanti habis dari rumah sakit minta bantuan dokter Asep. Terasa. Iya, di sini ada dokter Asep. Dokter Asep itu obatnya itu manjur untuk paru-paru. Ini mah kan masih bisa jalan kan? Ya. Tetangga saya mah kakinya udah kecil, Mang Usman. Sudah didorong pakai kursi roda, sekarang udah ngamon bebek lagi, sudah kerja lagi. Ada paru-paru. Paru-paru. Bahkan paru-paru sudah mendekati TBC.
bukan ABC. ABC mah kopi. Baterai, TBC itu sama dokter Asep. Dikasih obat racikan dia terus sembuh. Sok coba nanti ibunya kalau udah pulang minta dokter Asep yang nangani. Gitu. Singnya ka indung teh. Tong kakawin, sing pok ka indung. Nya. Ayeuna bade ka mana? Bade ngatenkeun ieu. Kartu punya BPJS. Punya alhamdulillah. Udah, disetorin tiap bulan. BPJS pemerintah yang bayar. Bisa lah, jadi berobatnya dibayarin oleh BPJS. BPJS-nya bayarin pemerintah, bukan berobat gratis. Berobat mah ada yang gratis. Ya, sahana minat teh? Ikin. Oh, Kang Ikin tehnya. Keur acara naon hari tadi dibagi naon teh? Acara pas namanya Gempungan. ada di pojok Pak, abi pas alit kene gitu. Acara gempungan lain anu keur acara ceramah Pak Jujun, Ohang atau naon hari tadi? Sacan Pak Jujun, ayo pas Pak Jujun mah wargi anu pasihan teh. Oh, pasihan. Oh, sama urang-urang. Pak Jujun Ini acara malam kegiatannya. Malam. Malam hari kegiatan keseniannya. Di pojok. Oh, nu di pojok Pasir Angin. Anu belah luhur. Ya, sanes anu di pojokna anu perbatasan. Anu perbatasan Bandung Barat. Nah, eta Pak. Oh, iya. Oh, alhamdulillahnya berkahnya 600.000 bermanfaat jadi rumah. Ya. Alhamdulillah nuhun. Ingat keneh ka kuring nuhun. Ya, sok artinya ya. Ya, dan Hari teh, satpam teh sendiri itu sah? Udah. Oh, ada. Paling gede mana kayak aya? Oh, ada. Panggil tuh orang. Orang. Gede. Sama. Neng, sakit kan, Neng? Oh, minyak. Ini heritage. Peninggalan Belanda itu. Kayunya masih bagus. Oh, rambutan buah. Di Alacan. Di alam gunung iya nya keluarga masernya. Ya. Ada Pak Jombo sebelah mana? Di sini Pak. Yang ini Pak. Mana? Ini Pak Jombo. Oh. Saya punten di awal ini. Oh Pak, ini Bapak. Oh, komandan. Bapak tinggalnya di mana? Cipatat. Iya. Bandung Barat. Iya. Tadinya mau kemana? Mau ke Bekasi. Ke Bekasi. Jatuhnya di Paskudunan setelah gerbang ya? Iya, kalau di Bekasi berarti kan pakai jalan itu ya? Dari Bandung Pak, dari arah Bandung mau ke Bekasinya Pak. Iya. Dan kemarin pun saya pas langsung keluar dari tol di jalan ngelihat ada bolongan yang Iya, saya pernah. apa sih karung ya Pak ya? Itu setengah hampir setengahnya, makanya aku pikir Saya itu pernah Pak, karena waktu itu saya lewat nih dari gerbang tol lewat situ, mobil saya jeruk. oh Saya langsung komentar ke sopir saya. iya Ini bolong, kalau nggak segera ini ada yang memperbaiki dan jatuh. betul. Ya makanya aku kemarin kepikiran apakah itu harus saya tutupin gitu biar nggak ada orang yang jatuh, dan ternyata bapak yang jatuh. Mbak siapa ya? Anaknya bapak. Anaknya. Mbak juga pernah lewat situ. Pas kemarin datang ke sini aku ada pikiran buat, aduh itu bolong kayak gitu, kenapa aku nggak istilahnya mau nutupin gitu, dan ternyata kejadiannya ternyata di situ katanya. Iya, saya mungkin karena intuisi saya sudah, saya bilang kita kan nggak ada kewenangan gitu loh. Ya, di saya lewat itu, saya ngomong ke driver saya, Duk, ini kalau nggak ada sadar yang nutup nih, yang jatuh nih. Iya betul. Bu Itu juga sama harus kan? ada kesadaran. Ah. Benar, betul Pak. Bapak naik motor Iya. dari Bandung Barat Dari mau ke Bekasi, dari Cipatat. Iya betul. Sendiri. Sendiri Pak. Jadi patah nggak? Ini dalam dada. Ini dalam dada jadi gini. Prediksi dari awal pas di telepon pun aku di rumah tidak ada patah. Tidak ada. Patah seperti itu kemarin tuh. Nah pas saya minta ulang tadi. Nah pas kemarin tuh yang bagian sore bilangnya katanya ada patahan di sini, retak lah, Retak. ngomong. Tapi sakitnya di sini terus.
Berarti ini yang kebanting. Makanya dan foto pun ada di sini langsung update. Nah di situ terus aku tadi minta buat rongsen ulang. Sekarang belum keluar Belum. hasilnya, mohon. Tapi patahnya bener, nggak ada patah. Katanya ada patah di sini. Sakit. Di sini tapi sakitnya. Tapi sudah ditangani yang patahnya. Paling diobservasi obat seperti itu. Belum ada keputusan dari Karena libur Oh, Imlek. iya. Aku tadinya mau bawa ke Bandung karena akses buat di Bandung cepat. Lebih Bukan cepat. cepat karena banyak saudara gitu ya, bukan gimana karena banyak saudara. Cuma saya terpatok kemarin takutnya di mana? Di Sub ya? Bukan di Sub. Bagian apa yang ada libur tuh jadi nggak keluar surat apa ya? Oh iya, kalau lalu lintas Nah, berarti bukan di sub Satlantas Polres, ya. ya kan? Kemarin Satlantas ke kantor polisi sudah. Udah, terus katanya gimana? Kantor polisi tinggal nungguin ke bagian apa ya? Kalau misalkan Oke, nanti saya bantu deh. di sub ya? Oke, enggak. Bukan. Nanti saya bantu. Saya bantu. Yang diperlukan apa? Secara administratif surat. Saya pengennya penanganan sih Pak. Ya penanganan. Kalau penanganan kan dokternya pada libur katanya ya. Kalau di Bandung dokternya ada yang ready. Nah itu saya belum cek ke Bandung karena akses saya biasanya saya langsung gercep kalau Ini ada aja apa-apa. nanti kalau sudah ada yang ready, kebutuhan mobil ambulans segala macam nanti bilang ke saya aja. Ya, gitu saya lihat berita aja, lihat berita ya. up itu di online. Nah aku pun dapat updatean dari saudara Ada sama berita di teman. online, saya bilang Iya. ada yang jatuh. Wah, waktu itu saya feeling perasaan merasa dosa ya. Kenapa saya tidak karena ya kalau lagi gini ya tidak biasanya saya dulu cepat nangan. Gitu. Kalau gitu loh. Iya. Saya kemarin di Bandung Barat nikahin Barat. Fitra, orang Padalarang. Padalarang ya. Iya kemarin pun aku sempat jatuh juga Pak di Padalarang di pas perputaran yang pom Kota Baru bensin. Parahyangan bukan? Yang bukan pom bensin, pengisian bensin ya, solar. Bolong ya? juga? Bukan, itu Apa? solar, cicilan solar. Oh, ceceran solar. Aku di situ paling pertama gelusur ternyata Naik di motor? dalam iya. Berapa naik hari motor sih? sebelum ini? Oh. Iya Pak. Bawa pensiunan? Dari? Pesan Oh, Angkatan Darat. Iya. Ininya pakai apa? Rumah sakitnya? BPJS? Pakai BPJS Pak. BPJS-nya aktif? Aktif. Itu Pak. Kemarin tadinya kalaupun misalnya ini kan kecelakaan tunggal, tapi saya tidak tahu kecelakaan tunggal. Tadinya saya pengen tahu CCTV. Ya di sini pun ada rekan saya. Dan di situ itu ada ojol yang ketimpa pohon. Oh gitu. Sebelumnya? Meninggal. Oh iya. Saya nanganin juga keluarganya. Gitu loh. Iya. Dan Makanya ini di situ itu. Jadi sudah dalam kategori daerah yang rawan. Saya itu nggak ingat apa kalau ingat di sini. Oh jadi waktu bapak lewat itu nggak ingat? Nggak ingat nggak tahu. Belum aja ya? Iya, saya nggak tahu kok jantung apa gimana. Tahu-tahu lah di sini ya. Jadi. Tapi pas jatuhnya tuh bapak ngerasa nggak? Enggak. Jatuhnya di mana enggak, apa saya jatuh apa enggak tahu saya. Demi Allah. Tahunya di sini udah cek sama. Dan syukurnya di sini juga istilahnya Pak, meskipun tidak tahu keluarga, tapi sudah istilahnya ditangani buat Iya. ronsen apa Iya, gitu iya. ya, biasanya. Tapi dokter jaga kan sudah. Dokter jaga sudah. Cuman dokter ortopedinya yang Ya, belum. jadi aku kasianahan kesakitan itu Iya. dia belum ada. Kakinya di dalam dan di sini. Sakit sekali. Katanya di sini kan Pak ya. Ini kalau ini di benturan sini. kan, Iya. pasti mungkin retak atau patah. Betul. Kalau ini kan bahasa kasar mah di dokter di ahli tulang aja udah bisa, ya kan? Nah, Gampang. ini yang sakit Yang ini yang dalam. Kalau hasil ronsennya apa? Luka atau apa? Ronsennya katanya baik-baik aja Pak. Kalau di daerah sini. Hanya memar? Di daerah sini hanya memar juga tidak dijelaskan memar sih. Aku juga baru ngeliat nggak terlalu memar banget gitu. Jadi belum ada kepastian. Jadi kan barusan diulang lagi Pak. Di ronsen ulang lagi pengen tahu kepastiannya seperti apa. Ibunya masih ada? Ibu Istri. Oh, ibunya. Iya, ibunya. Ini Bu
Bapak? Saya Bu Dedi, Bu. Oh iya, Pak. Ya, saya anak tentara juga. Oh iya. Jadi Bapak saya lihat. Iya. Kaget Bapak bisa datang ke sini. Iya, karena baca itu karena jatuh di Iya. lubang itu. Iya, betul. Jatuh di lubang ya. Itu kan kecelakaan yang ada faktor kelalaian negara dalam bahasa kita. Kadang aku juga suka inisiatif sendiri kalau misalnya ngeliat kayak gitu, aku bisa mampu, aku tutupin gitu. Iya. Kasihan Pak, ntar minta ditutup aja Pak. Katanya sudah. Oh sudah ya? Kalau lihat dari beritanya sudah ditutup. Sudah. Iya, cuma ini minta. Bapak usia berapa? 60. 4. Berarti pensiunnya sudah 5 tahun. Iya. Menampak 10 tahun ya, kan pensiun 55 ya? 58. 58. Oh iya, 58. Ibu nanti kalau ini kasih nomor, nah saya kasih nomor saya. Nggak kontak aja. Lupanya cepat sembuh ya. Nanti kalau perlu ke Bandung ya nggak apa-apa kita bantu. Ya, ini nitip di sini. Nanti takut ada keperluan. Asih manunggal kadiri munggaran geus manderian katresna mendak waluya gede pancen suci diri. Makasih banyak Ya. Pak. Sama-sama. Cepat Minta sehat. doanya juga. Asalnya juga sehat ya, harus Iya, kembali Pak. sehat. Gitu. Ini nggak apa-apa kalau ini. Ini agak memar di sini Pak. Kalau di berita kan begitu jatuh, Mm-mm. ini kan apa namanya nggak bangun lagi katanya. Nah, begitu jatuh, yang aku lihat juga dari postingan itu Pak, mungkin secara di lalu lintas kalau ada kecelakaan jangan dulu dibawa sebelum ada orang-orang yang ahli lah ya. Yang saya lihat seperti itu. Kayaknya Bapak tergeletak dulu, jadi nggak ada yang menolong. Ya, saya lihat dari itu. Tapi kan kalau kelamaan, nanti Iya, harus makanya emergensi dibawa ke rumah pas sakit. aku lihat foto itu ambulan yang datang. Mhm. Pas foto kayaknya Bapak emang lama mungkin, tapi Mhm. aku kurang tahu juga ya. Iya. Malah ya alhamdulillah udah dibantu juga. Jadi yang diperlukan surat keterangan kecelakaan tunggal itu ya. Betul. Cuman kan biasanya kalau kecelakaan tunggal itu tidak di cover asuransi ya. Kecelakaan tunggal, iya. Ya. Cuma ada penolakan dari dinasnya. Mhm. Iya, tapi BPJS bisa. Yang penting kan BPJS-nya tetap bisa. Betul. Ini. Kalau asuransi jasa harjanya sih biasanya nggak Betul. keluar. Iya, makanya aku ini ada feeling juga. Berarti nggak usah lagi minta surat keterangan kalau gitu. Kan penolakan Pak. Penolakan apa? Penolakan dari jasa harja. Oh, penolakan Iya, klaim. harus ada. Kan sudah ada BPJS. BPJS itu bisa Mhm. keluar kalau yang saya kemarin. Oh, kalau ada penolakan. Ya udah nanti surat penolakannya saya urusin. Hatur nuhun pisan, Ya. Pak. Nanti saya urusin penolakannya. Yang penting kalau memang harus dibawa ke Bandung bawa aja. Nanti aspek administrasi penolakan segala macam ya itu kan klaim pembayaran nanti kalau udah sembuh kan. Iya. Yang penting penanganan sekarang. Iya. Gitu. Jangan sampai Iya, betul. pengobatan terhambat oleh administrasi. Itu, Pak. Jangan. Iya, makanya. Karena gitu. kalau ada pasien itu jangan administrasi dulu, tanganin dulu pasiennya. Nah, itu. Jangan makanya. meninggal gara-gara administrasi, loh lebih lah. Benar. Jangan. Gitu loh kan kebanyakan nunggu dulu administrasi belum selesai. Ya gimana? Orang masalah orang sakit kecelakaan nunggu administrasi. Iya, Pak. Kan nggak bisa. Ya Pak ya? Iya Pak. Pak Joko Iya Pak. Terima kasih. cepat Terima sembuh. kasih banyak Bapak. Nanti kan saya bantu Pak kalau ini. Iya Pak. Terima kasih. Bapak sehat selalu. Amin. Jangan menikmati pensiun jangan sampai ini. Iya. Ya. Saya jalan dulu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, mohon. Bapak. Siap. Hatur nuhun pisan. Nuhun ya. Iya. Mangga nuhun. Terima kasih banyak, Ibu Pak. ya. Terima kasih. Nuhun. Mangga. Iya, Nomornya. Saya perawatnya Hah? Ah gimana? dari dokter. Barusan saya dapat WhatsApp Hah? juga ya. Tadi kan kurang lebih jam 1 saya konsulin tuh yang ronsennya. Jadi pertama ada patah nggak di tangan? Ada patah. Ada patah. Iya, yang ronsen ke pertama itu kan nggak jelas. Nggak jelas. Dokter Ronsen minta kedua ada patah. Ada patah. Yang kemudian Yang kemudian barusan dokter ya pas di sini dokter pun ngabarin dijadwalkan besok saja kita operasi. oh dioperasi tangan yang patah. Iya, yang patah. Kalau yang ininya
Yang itu mungkin observasi aja. Observasi. Kalau, iya, Pak, sampai sekarang belum ditemukan luka di dalam. Iya, kalau dari ronsen sih dokter lebih fokusnya yang ke Patah. Mbak, sini. Ini ada perawatnya nih, udah kasih penjelasan. So, kasih. Tadi kan di ronsen, Mohon, siang, yang jam ulang ya. mohon. Terus selanjutnya saya konsul, tadi dokter jaga juga konsul. Barusan dokter Eka-nya WA ke saya, dijadwalkan saja. Rencana besok jam 10 kita pasang ORIP Oh, besok. operasi Iya. gitu. Oh gitu Udah langsung. besok bisa operasi. Berarti sekarang puasa ya? Nanti saya infokan, Oh, rencana gitu. jam 10, biasanya 6 jam Iya. sebelum operasi kita puasa. Iya. Jadi tadi cuma ini aja di Mata. sini. Nggak ada. Sampai sekarang Oh, belum iya. ditemukan. Tapi itu kendalanya sakit ini tuh, sakit. Kayaknya dampak dari sini. Oh gitu, dampaknya. Karena dampak dari sini. Tapi benar di sini tidak ada apa-apa. Ya dari dokter itu dari dokter Eka. langsung dia kasih diagnosa ada patah tulang di lengan bagian atas. Atas berarti Iya. bukan di sini ya? Kalau ibu mau lebih jelas, nanti Iya. saya bisa panggilkan dokter jaga untuk Sumo. menjelaskannya. Sumo. Iya, iya. Tadi pun masnya ini kalau sudah di ronsen baru penjelasan, mungkin tadi belum ya? Iya, mohon atur nuhun. Iya, Mangga. Iya, Bu, atur ya, nuhun udah bisa pisan. di sini, nggak usah ke Mohon, Bandung. Bapak, Mangga. makasih banyak Sama-sama. ya bantuannya Ya, ya. ya. Sehat Nuhun, selalu. nuhun, Mangga. Iya, Nuhun, sukses Assalamualaikum. selalu. Ya, Waalaikumsalam.